Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu ya. Dan hari ini yang sepertinya tadi yang bilang, tema kita pada hari ini Selasa 28 Juli 2020, yaitu perjalanan aman pada masa adaptasi kebiasaan baru. Dan di studio kita hari ini telah hadir ketiga narasumber kita yang nanti kita bakal berbincang bersama selama 1 jam ke depan. Ini jadi mau langsung menyapa dulu, ada di sebelah Zani ini ada Bapak Roshid Ridlo Prayogo ya Pak ya. Ini sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik nih. Baik ya Pak Roshid? Semua tetap sehat. Iya baik-baik. Ya, tapi di sebelah Pak Roshid itu ada Bapak Bernardus Maria Mapram Iskandar Muda sebagai Branch Manager Garuda Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat, baik. Ini saya manggilnya Pak Beni. Pak Beni aja ya? Ya. Ya, Pak Beni. Oke, selamat pagi Pak Beni. Dan juga di sebelah Pak Beni juga kita kedatangan Pak Heru Karyadi sebagai Executive General Manager PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Fatmawati Soekarno. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, baik-baik. Ini apalagi ini normal kita balik lagi ke aktivitas biasa ya Pak Heru ya. Baik pemirsa, ini nanti kita bakal berbincang-bincang langsung kepada ketiga narasumber kita pada hari ini. Mungkin Zani langsung mau menanyakan ke Pak Heru dulu nih. Ya, ini Pak Heru, seperti yang kita ketahui ya Pak Heru, kalau misalnya di Bengkulu ini dan juga pada di provinsi lain kita sudah boleh melakukan perjalanan ke luar kota ya pada saat ini, tapi dengan tetap mengikuti namanya protokol kesehatan yang sangat ketat sebelum melakukan perjalanan. Nah, ini mungkin bisa diberikan gambaran nih bagaimana sih kondisi penerbangan di Bengkulu khususnya atau secara umum. Oke, mungkin saya akan menggambarkan tentang kondisi penerbangan sebelum dan saat pandemik ya. Jadi pada saat sebelum adanya pandemi kita normal, orang berpergian dengan senang, kemudian orang berpergian ke tempat-tempat mana saja, ke wisata, melakukan perjalanan dinas dan segala macam. Orang dengan happy gitu, tidak ada rasa khawatir gitu. Ketika pandemi datang, maka itu semua berubah gitu kan. Semua berubah. Pada sebelum terjadi pandemik, tidak hanya di Indonesia saja gitu kan, semuanya bebas gitu. Tapi setelah terjadi pandemik, maka pandemik ini berlaku secara global. Maka industri penerbangan secara global juga akan terdampak gitu kan. Tidak hanya di Indonesia, tapi secara global penerbangan terdampak. Banyak maskapai yang sudah mulai rontok, kemudian industri penerbangan juga sudah mulai turun, banyak merumahkan orang dan segala macam. Nah, khusus di Bengkulu sendiri, saya gambarkan bahwa pada saat sebelum pandemik, bahwa Bandara Fatmawati Soekarno itu tiap harinya tidak kurang dari 2.122 orang itu masuk dan keluar ke Bandara Fatmawati. Kemudian pergerakan pesawat itu sekitar 30 aircraft movement ya, dengan 8 rute, mulai rute ke Batam, Padang, Palembang, Tanjung Karang, Lampung, kemudian Bandung dan Halim. Itu semua ramai gitu kan, sehingga bergerak saya masif dan kemudian itu menjadi menjaga konektivitas antar daerah dari Bengkulu kemana-mana dengan 8 rute itu gitu kan. Kemudian pergerakan kargo pada masa normal itu hampir 9 sampai 12 ton per hari, sangat besar sekali dan itu sangat bagus dalam industri penerbangan. Namun ketika pandemi ini terjadi gitu kan, semua menjadi berubah, data-data traffic, data-data penumpang dan data-data kargo semuanya mulai turun dan pada titik yang memang betul-betul sangat terdampak dan tidak baik buat industri penerbangan. Setelah pandemi terjadi, penumpang yang biasanya kita lihat ramai di bandara dengan 2.122 orang itu turun Mbak. Pertama turun di bulan April itu turun menjadi 500 orang per hari, drop terus sampai di bulan Juni itu hanya 50 orang per hari, dan itu pun tidak setiap hari karena memang ada beberapa peraturan dan beberapa daerah melakukan PSBB. Kemudian kargo pun dari 12 ton atau 9 sampai 12 ton per hari turun. Kemudian pada saat pandemik itu tidak nyampe 1 ton itu per hari, dan itu pun juga tidak tiap hari gitu kan. Kemudian pergerakan pesawat yang awalnya sampai 30 take off landing di Bandara Fatmawati Soekarno itu pun turun drastis gitu kan. Mulai dari 30 take off landing turun, kemudian di 10 take off landing, 8 take off landing gitu kan. Kemudian di bulan Juni di bulan Mei menjadi lebih parah lagi dan tidak tiap hari ada pergerakan di situ. Nah, bisa saya gambarkan pada pada masa pandemik di awal-awal itu di April, Mei gitu kan, itu betul-betul kita bisa melihat kondisi
bandara itu sepi gitu kan, dan bandara menjadi lengang. Tapi kami sampaikan bandara dengan kondisi seperti itu tidak tutup, artinya bandara tetap buka untuk menjaga konektivitas. Konektivitas di sini bisa jadi adalah pergerakan peralatan medis yang harus disampaikan, kemudian untuk mendukung pencegahan COVID dan segala macam lewat kargo, tetap bandara itu tetap buka. Secara umum memang pada saat pandemi memang turun begitu drastis secara signifikan, bahkan hampir 90% kita terkoreksi. Kemudian alhamdulillah sekarang dengan protokol-protokol, menjalankan protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah, bandara kemudian siap melakukan dan komitmen untuk melakukan itu semua. Kemudian sekarang penerbangan sudah mulai tumbuh kembali, dari tiap yang sebelumnya penerbangan nggak nyampe empat kali ya, sekarang sudah mulai 6 kali, artinya 6 kali, 3 take off dan 3 landing. Kemudian penumpang perharinya pun udah rata-rata udah naik menjadi 600 orang per hari. Kami berharap ini kemudian menjadi sesuatu yang indikator baik buat industri penerbangan, dengan kita tetap menjaga dan melaksanakan dan komit untuk melaksanakan protokol kesehatan. Betul, gitu. betul. Ya, jadi perubahannya sangat signifikan ya Pak? Sangat signifikan. Ya. Kalau kita baca secara global gitu kan, industri penerbangan itu terdampak semua, mulai Eropa, Inggris segala macam, itu semuanya terdampak. Banyak maskapai yang kemudian hancur. Kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ikutan dari industri penerbangan menjadi ikut rontok juga kan. Di dalam pandemik ini kan ada 2 industri yang kemudian itu sangat terdampak. Ada yang pertama adalah industri di transportation ya, 2T kalau kami nyebutnya, transportation dan tourism. Industri transportation bagaimana bisa berkembang jika tidak ada orang berjalan gitu kan. Kemudian tourism juga terdampak. Bagaimana akan meningkat sedangkan orang tidak berjalan, tidak melakukan transportasi dan segala macam, maka semuanya akan terdampak semua. Dan ikutan terhadap industri transportasi dan turisme itu sangat berdampak semua, mulai dari perhotelan, turis, kemudian kunjungan dan segala macam. Orang berhati-hati untuk saat ini. Itu Mbak yang terjadi saat ini, kondisi pada masa di industri penerbangan khususnya di bandara. Ya baik. Berarti di normal berarti sudah mulai sedikit ada pelaku perjalanan ya Pak ya. Iya. Dan itu tetap mengikuti protokol kesehatan ini seperti apa itu Pak kalau di bandara? Jadi di dalam surat edaran dari Menteri Perhubungan di surat edaran nomor 13, protokol kesehatan yang disampaikan oleh di dalam surat edaran itu mengatur beberapa tahapan. Yang pertama kalau di bandara ya adalah tahapan pre-flight sebelum terbang, kemudian in-flight pada saat terbang, dan kemudian post-flight setelah penerbangan. Nah, pada masa pre-flight maka banyak hal yang harus dilakukan. Pemesanan tiket secara online, bahkan maskapai pun ketika menjual tiketnya secara online, dia harus menyampaikan sosialisasi terhadap masyarakat yang membeli tiket itu, apa-apa saja yang harus dilengkapi dokumen-dokumen itu gitu kan. Kemudian hal-hal apa saja yang persiapan harus ke bandara. Kemudian pada saat proses sebelum terbang pun dilakukan verifikasi oleh teman-teman dari rekan-rekan kantor kesehatan pelabuhan, memverifikasi persyaratan dokumen. Kemudian kita siapkan juga media untuk cuci tangan. Kemudian kita juga atur, kita tempatkan signage ya, baik kita umumkan maupun di lantai-lantai sudah kita terapkan jaga jarak, physical distancing gitu. Kemudian setelah lolos dari verifikasi, setelah diverifikasi oleh teman-teman KKP dan dinyatakan itu lolos gitu kan, kemudian melakukan check-in gitu kan, dengan tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Jadi area bandara itu harus menggunakan masker. Jadi memang masker, physical distancing, jaga jarak itu merupakan harga mati di dalam masa pandemi ini ya, untuk kita tetap menjaga protokol itu. Kemudian setelah melakukan check-in, orang tetap melakukan physical distancing. Ketika ada hal-hal yang kita pantau dari kamera kita, kemudian ada kerumunan dan segala macam, petugas kita akan untuk mengurai sehingga tidak terjadi kerumunan gitu kan. Kemudian setelah masuk ke ruang tunggu, kursi-kursi pun di tempat kita pun juga kita batasi 50%. Artinya setiap misalkan ada 4 kursi, maka 2 kursi yang bisa dipakai. Oh, baik, itu untuk menerapkan social distancing. Iya, kursi-kursi di ruang tunggu kita sudah kita kasih tanda silang untuk tidak duduk-duki. Karena apabila ada pelanggaran gitu kan, tetap petugas kita untuk mengedukasi. Nah, itu pada saat pre-flight ya, sebelum terbang. Nah, kemudian setelah proses boarding, orang pun harus menuju ke pesawat, tentunya dia akan lewat tangga dan segala macam. Nah, itu pun juga disampaikan oleh petugas ground handling untuk tetap menjaga jarak atau physical distancing antar penumpang gitu kan. Kemudian
ketika mau naik pesawat pun masyarakat pun diharapkan tetap menjaga physical distancing. Memang physical distancing ini menjadi sesuatu yang harga mati nggak bisa ditawar supaya kita menghindari itu penyebaran dari COVID-19, meskipun gitu kan persyaratan naik pesawat itu harus rapid test dan segala macam, tapi tetap kita harus melakukan protokol itu. Nah kemudian pada saat in-flight, yaitu pada saat proses penerbangan, nanti akan dijelaskan oleh tim dari Garuda atau mewakili dari aircraft operator apa yang dilakukan di dalam pesawat. Terus pesawat itu aman nggak sih sebenarnya? Nanti dia akan dijelaskan ada filter-filter yang bisa memfilter udara dengan segala macam. Nanti Pak Ben akan mungkin menjelaskan. Nah kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan post-flight, setelah penerbangan gitu kan. Nah, setelah penerbangan, orang kemudian disembah, kemudian turun gitu kan, itu pun juga physical distancing kita tetap jaga. Kemudian pada saat masuk ke ruang terminal, ke area terminal, maka di situ teman-teman lagi-lagi ada teman-teman rekan-rekan kantor kesehatan pelabuhan untuk melakukan verifikasi terhadap IHAC-nya. Nanti IHAC pun akan dijelaskan oleh Pak Rosid nanti mungkin apa dan bagaimana IHAC itu, kenapa harus ada IHAC dan segala macam, beliau jelaskan. Nah, pihak bandara kami selalu komit dan menjaga protokol kesehatan itu tetap terimplementasikan dan kami dijalankan di bandara gitu kan. Bahkan cleaning service kita pun cairan-cairan untuk membersihkan material-material di bandara itu, baik itu meja, kursi, handle pintu dan segala macam, itu sudah menggunakan cairan-cairan disinfektan. Bahkan kita pun dengan bekerja sama dengan teman-teman kantor kesehatan pelabuhan melakukan penyemprotan disinfektan secara periodik gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Roset telah melakukan kerjasama dengan kita sehingga bandara kita itu betul-betul dijaga sama teman-teman KKP, dan kita pun juga saling menjaga antar stakeholder dan komunitas yang ada di bandara gitu. Ya, baik-baik, itu tadi protokol kesehatan sebelum masuk ke bandara atau melakukan perjalanan di dalam pesawat, bahkan saat turun pesawat itu dilakukan protokol kesehatan sangat ketat ya Pak Heru. Baik tadi, ya itu pemirsa tadi bagaimana gambaran khususnya di industri penerbangan saat ini pada saat masa pandemi dan juga kembali lagi ke new normal, dan juga sekarang juga dibolehkannya untuk melakukan perjalanan keluar daerah atau keluar kota, tapi tetap dengan melakukan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat, bahkan physical distancing dan juga tadi penggunaan masker bahkan harga mati ya Pak. Tidak digunakan harus pakai masker. Iya, baik-baik. Dan terima kasih Pak Heru tadi untuk penjelasan ini. Mungkin jadi saya mau lanjut lagi tanya ke Pak Ben ini ya. Hai Pak Ben. Nah ini Pak Ben sebagai ini branch manager dari Garuda Bengkulu. Nah ini mungkin pertanyaannya sangat ini sekali nih. Bagaimana nih Pak pengaruh pandemi COVID-19 terhadap omzet khususnya dan revenue maskapai nasional Garuda Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi pada saat awal pandemi memang mulai dari April, Mei, Juni memang kami sempat di Bengkulunya tuh hampir 2 bulan tidak beroperasi. Karena tidak ada perjalanan sama sekali. Jadi di bulan Juli adanya dari SE9 gugus tugas nasional itu ada kelonggaran untuk setiap individu boleh terbang dengan pesawat itu berpergian, tapi dengan syarat sehat ya, ada rapid test atau PCR test. Nah di Bengkulu ini rapid test ya, dan masa berlakunya bisa menjadi 14 hari, sebelumnya kan 3 hari. Jadi itu sangat membantu penambahan isian penumpang. Sebelumnya kan harus ada surat dari kantornya, yang kemudian dari lurah, dari sebagainya ya. Itu sekarang sudah hanya rapid test dan hasilnya, kemudian juga mengisi EHC baik itu di bandara maupun bisa di-download sendiri ya. Dan juga program Peduli Lindungi, nah itu kita juga penumpang bisa upload sendiri. Secara garis besar memang sangat jauh ya Pak Mbak ya. Karena yang biasanya contoh ya kalau misalkan kota-kota besar Jakarta Medan, Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja bisa 9-10 kali, kita hanya satu kali saja sehari. Nah Bengkulu ini sudah mulai di Juli kami biasanya 7 kali seminggu ya, kita hanya 2 kali, Rabu dan Jumat saja. Nah, saya melihat isian penumpang ya mulai bergerak naik sih, walaupun hanya 30-40 penumpang gitu per harinya. Sebelumnya bahkan cuma 10-12 seperti itu ya. Nah kargo itu juga awalnya sebelum pandemi itu bisa 2-3 ton kita sekali angkut. Nah di zaman pandemi ini hanya mulai dari 800 kilo sampai kemarin sempat Juli 1 ton aja itu, seperti marine product, kita banyak marine product.
Nah, pada saat berdua berangkat terbang, banyak kargo yang melalui darat ya, tracking. Karena Bengkulu Jakarta bisa tembus dengan jalan darat, nah itu udah mulai banyak bergeser. Ternyata selama masa pandemi juga kargo sebenarnya jalan terus, apalagi menjelang Lebaran bulan-bulan lalu itu selalu sering lewat darat ya, seperti itu. Nah, secara garis besar memang omset turun jauh, tapi kami tak optimis ya, karena di Agustus kami akan tambah lagi menjadi 4 kali seminggu. Kalau tadinya Rabu dan Jumat, di Juli kita tambah lagi Senin, Rabu, Jumat, dan hari Sabtu. Nah, mudah-mudahan ini mulai dapat gerakan ya, walaupun belum maksimal ya, tapi rute-rute lain yang rute besar sudah mulai tiap hari, dan udah ada yang sudah 2 kali sehari seperti itu. Tapi Bengkulu sementara masih di Juli ini 2 kali seminggu, kemudian nanti di Agustus rencana 4 kali seminggu seperti itu. Baik, jadi. Nah, untuk protokol kesehatan sendiri sudah kami terapkan ya. Yeah. Begitu pre-flight ya, penumpang pada saat membeli tiket di kantor Garuda Indonesia di Bimbi Mall itu, maupun di bandara juga di customer service-nya itu kita juga menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi petugas kita menggunakan masker, menggunakan face shield, lalu menggunakan sarung tangan. Kita sediakan cuci tangan di depan, kemudian kita sediakan juga hand sanitizer di dalam ruangan. Nah, untuk pembelian tiket, kita sampaikan juga, kita edukasi ke penumpang bisa menggunakan debit atau credit card, jadi cashless lah, menghindari untuk kontak fisik dengan uang juga seperti itu. Jadi lebih menggunakan kartu maupun debit. Kemudian juga kita sarankan juga penumpang membooking pesawat itu, tiket pesawat melalui website maupun mobile application ya. Itu kita coba dorong mereka untuk yang setiap datang ke kantor, kita coba edukasi mereka seperti itu. Sama seperti di customer service juga. Nah, protokol kesehatan juga kami laksanakan mulai dari boarding, mulai dari check-in ya, berasa check-in, kemudian juga menuju ke boarding, sampai itu boarding management setiap 5 baris kita panggil dari dari nomor seat yang paling belakang sampai ke depan seperti itu. Jadi seperti itu kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, kemudian juga pesawat Garuda sendiri pada saat di Jakarta pada sebelum terbang itu, setiap armada prolong inspection kami sudah sampaikan melalui edukasi, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui YouTube dan sebagainya. Itu setiap armada pesawat Garuda yang pada malam hari itu kita sudah semprotkan dan disinfektan juga, mulai dari kokpit, galley, kemudian kabinnya, kursinya, terakhir lavatory, itu kita sudah semprot dan disinfektan juga. Kemudian setiap armada Garuda ada namanya alat untuk filtrasi, itu namanya HEPA, High Efficiency Particulate Air. Itu gunanya untuk menyaring partikel-partikel debu atau virus atau bakteri dalam pesawat. Nah, itu bisa berulang-ulang itu. Jadi itu kita setiap armada sudah ada alat yang namanya HEPA. Kami sudah Garuda sudah edukasi juga melalui Instagram bahwa silakan untuk naik pesawat kita, karena kita punya partikulasi filter yang memang sangat baik seperti itu. Kemudian juga cabin crew-nya menggunakan face shield, masker, dan juga menggunakan sarung tangan seperti itu. Baik. Jadi kita tetap optimis ya Pak ya, meskipun saat ini normal, bahkan masih ada kekhawatiran dari masyarakat apakah ini aman nggak ya untuk melakukan penerbangan, tapi tentunya pada saat ke bandara, lalu melakukan perjalanan, bahkan tadi juga sudah turun dari perjalanan pun itu tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Termasuk tempat duduk. Iya, itu juga tempat duduknya kan SE11 itu ya dari Kemenhub ya. Itu keterisian penumpang 70%. Jadi ada, kalau di Boeing NG kan 3 kiri 3 kanan, nah tengahnya kami kosongkan. Oh, baik. Nah, jadi kanan kirinya saja yang terisi seperti itu. Oh iya. Untuk menerapkan namanya physical distancing ya Pak antara penumpang. Betul. Baik ya, terima kasih Pak. Di galley-nya juga kita siapkan hand sanitizer di galley-nya itu. Oh, di setiap ini di galley, di istilahnya dapur ya, di galley pesawat. Oh, baik. Itu ada hand sanitizer. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Bet dari penjelasannya. Iya, ini tadi pemirsa, itu tadi penjelasan dari Pak Heru dan juga Pak Ben mengenai bagaimana protokol kesehatan dalam melakukan perjalanan ke luar kota maupun keluar daerah menggunakan pesawat nih ya. Dan ini Zani mau nanya lagi ke Pak
Pak Rosyid nih ya, Pak. Ini Pak Rosyid untuk melakukan perjalanan keluar kota maupun keluar daerah, ini tadi ada sedikit mencari tahu ada yang namanya kartu tanda kesehatan nih atau EHAC, Electronic Health Alert Card. Nah, itu mungkin bisa Pak Rosyid jelaskan kepada pemirsa di rumah yang mungkin ingin melakukan perjalanan tapi belum tahu dengan istilah tersebut. Boleh Bapak? Baik, terima kasih. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih yang diundang di acara ini ya. Baik, sebelum kami menjawab nih, kami ingin informasikan kepada para pemirsa semuanya, masyarakat khususnya tentang KKP. Iya. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham dengan KKP. Betul. Jadi pikirannya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya. Sehingga ada yang salah ingin ngurus masalah ikan, masalah ini ke KKP. Wah, kami kantor kesehatan pelabuhan ini misalnya. Keliru. Makanya ini perlu kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Jadi KKP ini mempunyai tugas pokok, fungsinya cegah tangkal penyakit, tangkal penyakit. Jadi untuk melaksanakan itu, KKP juga melaksanakan kegiatan kekarantinaan, surveillance epidemiologi, pengendalian faktor risiko lingkungan, dan pengawasan OMKABA. Ya, jadi ini perlu kami sampaikan supaya nanti nggak terulang lagi, Pak. Ini, Pak. Jadi saya berapa kali, ada 3 kali lebih. Ini Pak, ini kantor kesehatan pelabuhan bukan ini. Terus gimana ya Bapak ke karantina perikanan gitu. Iya. Baik, selanjutnya masalah EHAC tadi. EHAC ini singkatan dari Electronic Health Alert Card, kartu kewaspadaan. Jadi kalau dulu namanya HAC, masih manual, sekarang karena sudah melalui sistem aplikasi maka ditambah E, elektronik ya. Nah, kartu ini dulu hanya digunakan untuk kapal atau pesawat yang tiba dari luar negeri ya, atau daerah terjangkit. Ya. Terus dengan adanya pandemi semua daerah sekarang sudah terjangkit, makanya digunakan semuanya, wajib menggunakan EHAC. Ya. Jadi dulu hanya untuk yang dari luar negeri aja atau terjangkit, tapi sekarang sudah berlaku mengingat Indonesia sekarang sudah dalam keadaan terjangkit wilayahnya. Nah, kartu ini memakan waktu kewaspadaan kesehatan yang dimiliki oleh pelaku perjalanan atau penumpang, yang isinya di situ ada identitas diri mengenai siapa itu penumpang, alamatnya di mana dan sebagainya tentang itu. Terus berikutnya juga berisi tentang riwayat perjalanan selama 14 hari. Apakah dia sudah pernah menyinggahi daerah yang dianggap zona merah atau pernah kontak dengan yang kasus positif. Nah, terus berikutnya juga di situ ada keterangan mengenai gejala-gejala yang dialami selama dalam kurun 14 hari ini. Terutama juga dalam perjalanan ada pernah mengalami gejala panas, demam atau batuk dan lain sebagainya itu. Nah, kegunaan EHAC ini sebagai tool instrumen kita. Surveillance terhadap pelaku perjalanan, sehingga kalau seandainya ada kejadian yang perlu tindak lanjut, itu mudah dari EHAC itu. Jadi nanti untuk proses tracing ya, kalau seandainya ada penumpang yang pada waktu dia tiba di bandara atau di pelabuhan, dia dalam keadaan sehat, tapi setelah dalam waktu misalnya 2-3 hari timbul gejala-gejala, di situ sudah ada keterangan segera melapor ke Fasiankes. Jadi di Fasiankes nanti dilihat, oh ini datang dari daerah terjangkit. Jadi yang menerima itu udah langsung sennya, oh mesti penyakit yang ini gitu. Jadi untuk memudahkan tracing berikutnya gitu. Oh, baik. Jadi di samping itu juga untuk memudahkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dari pihak dinas kesehatan yang ada di wilayah ataupun dengan maskapai penerbangan. Terima kasih. Baik. Itu bisa diunggah di aplikasi, semua aplikasi, apakah di Play Store kah, apakah di iOS kah, Pak? Oh ya, ada, bisa Pak. Jadi memang kalau ini sebaiknya masyarakat yang mau bepergian dengan menggunakan pesawat download dulu dan mengisi e-haknya, wajib. Wajib. Jadi kalau mengisinya jangan di bandara kalau bisa. Jadi di
rumah sebelum ini supaya nanti di bandara dia tidak terlalu berkerumun ya, mengurangi kerumunan sehingga lebih mengurangi faktor risikonya gitu ya. Nah, terus nanti bisa di-download, tulis saja e-haq, nanti di situ ada alamatnya. Bisa. Baik. Jadi setiap penumpang yang melakukan perjalanan wajib untuk mendownload namanya e-haq tadi, Bapak. Baik, terima kasih Pak Rosyid. Dan ini pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang bersama dengan 3 narasumber kita pada hari ini, ada Pak Heru, Pak Bedi, dan juga Pak Rosyid tadi mengenai bagaimana kondisi penerbangan saat ini, khususnya untuk mungkin pemirsa yang ingin melakukan perjalanan tapi masih sedikit bingung nih bagaimana tentang protokol kesehatan di era new normal. Dan pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu karena kami akan segera kembali tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live Selamat Pagi Bengkulu dengan tema kita pada hari ini yaitu perjalanan aman pada masa adaptasi kebiasaan baru. Dan ya pemirsa, ini kita bakal lanjut lagi berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita. Tadi ada Pak Rosyid, Pak Bani, dan juga Pak Heru. Dan ini tadi mungkin langsung mau tanya ke Pak Rosyid ya Pak ya. Ya, baik. Ini Pak Rosyid yaitu sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Bengkulu gitu ya. Mungkin pemirsa tadi di rumah yang masih ada keliru tadi apa yang kita dijelaskan oleh Pak Rosyid, ini mungkin pemirsa di rumah sudah mulai tahu nih kalau ini ada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Nah, ini Pak untuk melakukan perjalanan tadi kan. Misalkan pada sama keluar rapid test ada yang ditemukannya hasil reaktif nih Pak. Nah, itu mekanisme yang dilakukan oleh KKP sendiri itu gimana nih Pak Rosyid? Baik, terima kasih Mbak. Jadi tugas KKP selama pandemi ini pertama validasi hasil pemeriksaan, jadi non reaktif. Jadi terus yang kedua memastikan bahwa si pelaku perjalanan sudah mendownload dan mengisi e-haq tadi. Nah, itu yang KKP yang dilakukan ya. Nah, terus kalau seandainya ditemukan bagaimana gitu ya. Kalau seandainya ditemukan yang reaktif ternyata, nah, KKP tetap tidak merilis atau mengizinkan kepada para pelaku perjalanan untuk melanjutkan perjalanan. Dan disarankan untuk melakukan karantina mandiri. Nah, kalau seandainya timbul ada gejala atau keluhan, ya KKP juga siap untuk melakukan tindakan berikutnya. Misalkan kalau yang sudah mengarah ke COVID yang ini, ya kita rujuk ke rumah sakit. Tapi kalau seandainya belum menunjukkan gejala, tetapi tidak hasil ini yang non reaktif, ya walaupun non reaktif, belum punya ini rapid test, ya kita suruh pulang dulu, nggak boleh terbang. Jadi lakukan rapid gitu ya. Nah, jadi harus melakukan isolasi karantina mandiri. Baik. Ini kalau di Bengkulu udah pernah nggak ditemukan dengan hasil reaktif, lalu respon penumpang itu gimana? Ya, jadi sejak peraturan itu diberlakukan sudah ada 3 yang reaktif, dan itu orangnya ngotot untuk berangkat, tapi kami tetap berpegang pada aturan tidak boleh ya, sebenarnya. Nah ya akhirnya ya bisa diselesaikan, dia juga menyadari karena ini semata-mata untuk menghindari penularan ya. Nah, tetap orang akhirnya menerima dan tidak berangkat. Selanjutnya sebagai tindak lanjutnya dari ditemukan reaktif tersebut, KKP langsung melakukan desinfeksi ya, di dalam terminal maupun di luar terminal. Jadi itu yang dilakukan oleh KKP. Jadi jangan sampai masyarakat memaksakan diri ya, sudah hasilnya reaktif. Kadang ada juga yang cari second opinion, barangkali di sini reaktif, di sana non reaktif, dia mencoba untuk ini cari pembanding gitu ya. Tapi saya yakin kalau sudah di sini reaktif, ya sudahlah, terima aja untuk ini. Makanya kalau mencari tes, ya kita sarankan mesti harus yang rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang benar-benar diakuin gitu ya, supaya ini. Nah, nanti hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Baik. Dan kalau itu sudah standar, ya insya Allah kalau sini sudah ini, ya sudah terima gitu masyarakat. Jangan tidak memaksakan diri untuk tetap berangkat gitu. Betul, ya. Karena nanti kalau seandainya di sini bisa taruhlah bisa lolos, nanti di tempat
asalnya itu juga akan kena lagi gitu ya. Disuruh pulang Iya, lagi ya, disuruh Pak, ya? pulang kan jauh-jauh Iya, gitu. iya, Nah, iya. gitu. Oh ya, mungkin ini para penumpang yang ingin melakukan perjalanan tapi tidak lolos ya Pak karena Iya, Pak reaktif. jangan memaksakan Iya, diri. jangan memaksakan diri karena betul sekali yang Pak Rosyid bilang tadi ini bukan untuk kepentingan pribadi ya Pak, tapi ini juga menyangkut kepentingan orang banyak untuk meminimalisir namanya penyebaran COVID-19. Ya, ini baik sekali dari Terus ini juga Mbak, karena kalau nanti di tempat tujuan Iya. itu kan sering ditanya kamu sudah rapid atau belum. Iya, betul. Itu jangankan orang saudara pun juga akan menanyakan gitu. Makanya supaya kalau kita memang sudah rapid dan non reaktif nggak ada ini, ya kita akhirnya ya pede aja kita nggak ini gitu ya. Walaupun itu belum satu-satunya indikator yang bisa di ini karena yang harus swab kan. Tapi untuk sementara ini rapidnya udah cukup gitu ya. Iya. Ini juga diberikan pemahaman ya Pak kepada penumpang dari pihak KKP Supaya sendiri. lebih nyaman juga. Dan betul sekali. Iya. Ya, ini harus tegas juga ya Pak dari pihak KKP ya Pak ya. Dianya juga nyaman, yang didatangin juga Iya, betul, nyaman. betul. Ya, Jangan sampai itu tadi yang penting bisa jalan tapi nanti dirinya sendiri risau, jangan sampai sumber penular. Demikian juga yang didatangin, yang datangin juga merasa nggak nyaman karena ini. Tapi kalau kita sudah melakukan protokol kesehatan ya insya Allah dianya aman dan masyarakat yang didatangi pun juga merasa nyaman juga gitu. Betul. Ya, ini mungkin juga menjadi pengingat ya untuk para penumpang yang sebelum melakukan perjalanan usahakan untuk melakukan tes rapid test di rumah sakit yang diakui tadi ya Pak ya, Pak Rosyid tadi bilang, karena biar tidak terjadinya adanya kesalahpahaman nanti. Dan juga nanti misalnya kita berangkat pun akan susah lagi ya Pak ya kalau misalnya hasilnya reaktif tapi tidak bakal ditanyakan oleh pihak keluarga ataupun pihak bandara tentunya. Dan juga ini mungkin pertanyaan ini bakal menyangkut, terima kasih Pak Rosyid tadi, menyangkut ke Pak Heru. Jika ditemukan hasil reaktif dari rapid test terhadap penumpang tuh Pak Ben, apakah bakal dilakukan pengembalian tiket atau seperti apa ini? Oh ya, baik, masih Mbak Jani ya. Ya. Garuda mempunyai kebijakan ya untuk tiket yang misalkan akan di-refund atau di reschedule kemudian ya. Kita selama Juli ini ada program best flexibility. Ya, isu tiketnya dari awal Juli sampai dengan 31 Juli, kemudian tiketnya bisa terbangi dari awal Juli sampai Juni tahun depan. Jadi untuk yang tiket yang akan di reschedule itu kita berikan kesempatan untuk reschedule 2 kali. Oh, baik. Sampai jadi selama setahun ya. Seperti itu. Jadi kita ada kebijakan untuk sebelumnya 3 kali. Tapi yang Juli ini kan coba memberikan kebijakan untuk 2 kali reschedule tanpa biaya biaya fee-nya gitu, seperti itu. Nah, di samping itu Garuda juga mempunyai beberapa program ya termasuk loyalty program. Frequent flyer Garuda kan mempunyai mileage nih, mempunyai points. Nah, itu selama Juli ini bisa ditukar, poin itu ditukar dengan tiket seperti itu. Nah, diskon namanya diskon redemption, itu kita berikan diskon kalau ekonomi 35% ya. Diskon. Kemudian kalau misalkan kan ada juga yang ingin di atas itu pengen duduk di bisnis ya. Nah, itu kalau dia mau apply dia punya tiket ekonomi mau apply bisnis, ya itu kita berikan program upgrade by mileage, itu kita potong lagi 25%, maksudnya di diskon 25% seperti itu. Nah, bagi yang frequent flyer kita berikan kesempatan 3 kali untuk rebooking gitu Mbak. Jadi beberapa program itu memberikan, memang harganya 1,3 sekarang ini ya, jadi tapi ada didukung oleh program yang fleksibel seperti itu. Nanti kita bisa dipakai untuk 1 tahun yang awalnya tadi. Nah, yang kemudian beberapa lainnya juga seperti itu. Oke, baik, itu tadi dari pihak Garuda sendiri ya Pak ya untuk Bisa menambahkan sedikit. Oh, boleh Pak. Jadi kami sarankan kepada para calon penumpang ya. Jadi sebelum memastikan untuk pesen tiket, rapid aja dulu, jangan sampai ntar sudah pesen tiket nggak taunya ini harus reschedule lagi ya Pak. Gitu. Terus di samping itu kalau seandainya memungkinkan, dari ini sebelum pesen tiket itu dari pihak maskapai harus melampirkan hasil rapidnya gitu supaya nanti nggak sampai itu tadi repot urusannya harus refund segala macam gitu. Betul. Ya, jadi usahakan untuk melakukan rapid test dulu ya Pak sebelum melakukan pesanan tiket. Iya, betul. Kan nggak ada masalah pesen tiket gitu. Iya, daripada ini nanti harus refund lagi, harus reschedule lagi ya. Dengan dari KKP juga. Di dalam website Garuda
Kemudian di mobil application juga selalu diupdate, Mbak. Iya. Syarat-syarat naik pesawat gitu. Semua program-program itu ada bisa diakses di dalam website maupun mobile application. Itu selalu diupdate kalau ada program baru, informasi baru selalu diupdate. Kemudian juga kami juga selalu edukasi, baik itu kepada channel distribution, dari korporasi juga, kemudian dari komunitas, ya. Kami juga selalu memberikan edukasi-edukasi teman-teman welcome passenger, langsung end customer langsung datang itu kita berikan seperti itu. Jadi memang sebaiknya rapid, kemudian juga pastikan dulu ada jadwalnya, kemudian rapid. Nah sekarang kan rapid sudah 14 hari, itu sangat membantu. Waktu saat 3 hari itu agak riskan juga itu, seperti itu. Kadang-kadang bolak-balik Bengkulu Jakarta WP dia nggak sampai 14 hari ya, dia sekali rapid aja Pak ya. Jadi 14 hari dia mungkin 3 hari Jakarta, dia nggak perlu rapid lagi seperti itu. Nah sudah lebih fleksibel sekarang. Baik ya baik. Terima kasih Pak Benny. Ya ini pemirsa itu tadi saran yang mungkin diberikan oleh Pak Benny dan juga Pak Rashid untuk sebelum para calon penumpang ya ingin melakukan perjalanan, usahakan untuk melakukan rapid test dulu sebelum melakukan pemesanan tiket nih, agar tidak ada untuk yang namanya tadi ada refund ataupun untuk reschedule ataupun yang lainnya. Jadi memudahkan untuk para penumpang sebelum melakukan perjalanan keluar kota ataupun keluar daerah. Nah ini mungkin kita sudah di segmen terakhir, tapi Zani mau menanyakan dulu ke Pak Heru, Pak. Mungkin bisa disampaikan pesan kepada calon penumpang dan juga pemirsa kita pada pagi hari yang menonton Selamat Pagi Bengkulu dengan tema kita pada hari ini yaitu perjalanan aman pada masa kebiasaan baru atau new normal. Boleh Pak. Baik, kepada masyarakat Bengkulu atau calon penumpang yang akan menggunakan Bandara Fatmawati Soekarno sebagai tempat untuk melakukan perjalanan, kami menyampaikan bahwa Bandara Fatmawati Soekarno tetap komitmen dan selalu melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian bekerja sama dengan seluruh stakeholder bahwa memastikan protokol itu terimplementasi baik di lapangan. Seluruh peralatan dibersihkan dengan disinfektan. Bandara kita, terminal kita disemprot dengan disinfektan bekerja sama dengan teman-teman KKP. Kemudian edukasi kita selalu lakukan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Untuk itu kami menyampaikan bahwa Bandara Fatmawati Soekarno sangat siap di dalam melaksanakan pelayanan kepada penumpang untuk melakukan perjalanan, sehingga kami harapkan juga kepada masyarakat dan calon penumpang yang akan menggunakan Bandara Fatmawati Soekarno sebagai tujuan perjalanannya adalah kami mohon untuk kepada masyarakat selalu mengikuti standar atau prosedur yang ada di bandara, kemudian persyaratan-persyaratan dilengkapi dan tetap jaga jarak, gunakan masker dan tetap mengimplementasikan dan mematuhi seluruh protokol kesehatan. Baik, itu tadi pesan dari Pak Heru. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Benny, Pak, untuk pemirsa di rumah ataupun pada calon penumpang yang melakukan perjalanan, pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Benny. Silakan, Pak. Terima kasih para pemirsa yang akan terbang dengan Garuda. Silakan untuk mengecek kembali dokumen-dokumen kesehatan yang harus disiapkan pada saat akan terbang, termasuk rapid test dengan hasilnya non reaktif. Dan juga silakan untuk mendownload mobile application di gadgetnya Bapak Ibu semuanya dan juga melalui website, karena dari situ bisa menggunakan transaksi melalui debit maupun kartu kredit ya, kemudian dari kontak fisik juga. Dan juga Garuda juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ya bagi para penumpang juga, termasuk petugasnya di cabin crew juga menggunakan face shield, masker dan juga sarung tangan. Artinya jangan khawatir untuk terbang dengan Garuda Indonesia. Dan juga kami selalu memberikan edukasi, baik itu program-program yang kita laksanakan, baik itu juga kepada masyarakat juga, kepada pengguna pesawat juga, dan kemudian juga khususnya kepada frequent flyer ya, kita selalu ada program-program yang kita coba sampaikan, termasuk saat ini juga sedang ada program rapid test kerjasama dengan bank partner, BNI, Mandiri, dan ada bank pemerintah ya, itu selama 1 bulan itu ada cashback kembali. Nanti ada notifikasi dari banknya untuk dikembangkan lagi rapid testnya. Kita ada selama 1 bulan ini sampai dengan Juli. Jadi silakan untuk terbang dengan Garuda karena Anda begitu berharga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Rashid, ini dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Bengkulu. Mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah dan calon penumpang nih Pak untuk melakukan perjalanan di era new normal pada saat ini. Silakan Pak. Baik. Jadi pesan kami untuk calon penumpang dengan hasil reaktif, rapid testnya reaktif,
jangan memaksakan diri untuk berangkat. Iya. Terus yang kedua, silakan mendownload dan mengisi e-hack sebelum berangkat. Jangan mengisi di bandara kalau bisa, supaya mengurangi kerumunan, yang mengurangi faktor risiko. Yang terakhir, tetap disiplin dan patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jaga imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan sayuran yang seimbang, rajin olahraga, istirahat yang cukup, Ya. gunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Oke, baik. Terima kasih Pak Rosyid. Ya, itu pemirsa tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya pada pagi hari ini di Live Selamat Pagi Bengkulu dengan tema kita Perjalanan Aman pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Dan terima kasih untuk Pak Heru Karyadi dari Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Fatmawati Soekarno, dan juga Pak Rosyid Rido Prayogo sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Bengkulu, dan juga Pak Bernardus Maria Mapram Iskandar Buda sebagai Branch Manager dari Garuda Bengkulu. Terima kasih Pak untuk kehadirannya dan sudah berbagi bersama kami untuk pemirsa di rumah mengenai perjalanan kondisi penerbangan khususnya di Bengkulu di era new normal pada saat ini. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu nanti Pak ya. Dan juga pemirsa di rumah tadi tetap yang disampaikan pada tiga narasumber kita tadi betul sekali, untuk jangan takut untuk melakukan penerbangan, karena yang paling penting adalah kita harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan ya. Dan juga untuk pemirsa di rumah tetap jaga jarak dan juga tetap menggunakan masker dimanapun dan juga kapanpun. Dan pemirsa, akhir kata ini mungkin kita sudah di segmen terakhir, artinya saya dan ketiga narasumber kita pada pagi hari ini harus pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan live dialog Selamat Pagi Bengkulu yang tentunya akan hadir di layar kaca Anda pada pukul 8 pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu dengan tema-tema baru setiap harinya. Dan akhir kata saya Zania Azari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sampai jumpa.